masih barengan gue Dea Pranatanya. Kita ngobrol-ngobrol di sini barengan Noah. Udah gak mau sebutin namanya satu-satu. Kalian udah tahu. Mungkin kalian punya posternya di kamar. Ada 90-an banget punya poster. Sekarang udah gak ada poster. Gak ada. Wallpaper. Oh iya. Di handphone. Di HP. Itu Instagram. Foto-fotonya. Foto-fotonya. Gue kan suka ngacaknya kadang-kadang apa aja gue post. Iya. Kadang-kadang gitu sih kalau misalnya Kang kenapa sih ada yang tanya kan? Dibilang lebih selektif sih kalau upload. Woi. Masih lebih color ya, secara color sih sebenarnya. Biar feednya sama gitu. Iya. Dan dia fotografer juga. Wah. Jadi, Jadi pakai mood board ya kalau mau ngepost kayaknya nih benar-benar. Tapi sebenarnya nggak milih juga sih, setiap apa yang dibikin diwarnain pasti begitu warnanya gitu. Udah khas gitu loh. Anak AG. Kalau Kang David kayaknya lebih sekedar yang penting punya Instagram tapi ratusan ribu followersnya Kang. Dia lebih suka intercom ya. Kadang-kadang bingung mau ngepost apa. Gila, tapi kayaknya cukup religius ya Pak ya. Enggak juga. Pak David nih. Ya boleh lah. Sangat quotable. Gimana Kang Ariel, Kang David, Kang Lukman? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Lagi apa ya? Lagi semangat aja sih minggu ini. Minggu ini doang. Iya makanya berkeliaran di mana-mana kan kita. Ada kita ke 8 podcast untuk 8 tahunnya Noah ini gitu. Wow. Kita sempat ngelihat, aku sih sempat ngelihat kalian lagi di studio sampai live, terus ngejawabin satu-satu pertanyaan daripada fans. Itu format kemarin di studio ngapain aja? Apakah lagu-lagu lama di arrange lagi atau ada lagu baru kah? Oh, kemarin yang di studio itu untuk project berikutnya, bukan yang tanggal 16. Jadi kita ada project juga namanya 360 Project. Kalau secara kreatif pasti ada ya. Cuman kita harus pintar mensiasati aja. Kita bicara sama manajemen harus dibedain kreativitas saat pandemi sama enggak gitu. Terus manggung pun ya jadi terhenti. Banyak yang kehilangan aktivitas gitu dan pemasukan juga berkurang otomatis ya, apalagi kru di belakang kita gitu. Nah makanya kalau ngomongin kru di belakang mengadakan yang namanya lelang ya, bukan lelang perawan, saudara-saudara. Lelang kru. Krunya dilarang supaya menghasilkan buat kita. Nih lelang katanya udah menghasilkan ratusan juta nih tampaknya nih. Wah gila nih. Amin. Baru hari keberapa nih lelangnya nih? Lumayan ini hari. Iya. Seminggu udah ya seminggu. Itu dibuka di awalnya tuh dibuka di lebih ya? Lebih. Dibuka di 500 juta. 500.000. 500.000. Harga vinyl segitu ya? 500 ya. Terus sampai berapa hari ini hampir seminggu lebih ya. Itu udah mencapai 100 juta. Wih, Tapi ya kita berharap itu ditutup nanti tanggal 16. Kita berharap bisa setinggi-tingginya. Oke, MRA listeners, barengan sama gue Dea Pranatania. Ada siapa lagi kalau bukan Noah? Ya, Yep. Udah keseringan keliling radio bertahun-tahun. Tapi kalian tuh Segitu udah semangat loh. Segitu udah lumayan. Tapi kalian tuh fansnya malah makin muda apa gimana sih Kak? Mungkin beragam ya. Ya, yang kita tahu memang selalu ada aja yang baru gitu. Karena yang kita tahu yang suka musik itu biasanya memang yang baru tumbuh kan ya. Baru tumbuh. Baru tumbuh kembang ya. Kayak SMP, SMA mereka mulai menyukai musik, dan bukan cuma menyukai, akhirnya mulai agak sedikit got into deep gitu ke dalam itu gitu. Kayak kita sendiri. Nanti kalau udah umur sekitar berapa ya udah senang tapi ada hal lain yang dikerjain selain itu kan gitu. Jadi karena keadaan itu memang ya akan ada selalu yang baru ininya yang dengerin ini. Ngerasa agak gini nggak, susah keep up dengan relevansi daripada kaum millennials kah? Kalau enggak sih sebenarnya. Enggak santai aja. Nggak dibawa terlalu stres, tapi tantangan itu kita notice gitu. Kita notice bahwa kita juga ngikutin kan musik-musik itu berubah. Lagu yang bagus tetap lagu yang bagus, lagu yang enak. Tapi biasanya dari sound yang dipakai dalam komposisinya,
itu yang menentukan apakah dia up to date atau enggak, kayak cenderung begitulah gampangnya ya. Nah kita berusaha untuk untuk ngikutin perkembangan di situ. Tapi yang paling ngulik secara sound engineering itu Kang David kayaknya ya. Oh enggak, masing-masing Uki sih dulu. kalau dulu Uki, iya. Oke. Jadi sekarang masing-masing punya influence sendiri-sendiri, bukan influence ya. Sering otomatis kuping kita mendengarkan sesuatu yang enak dari zaman sekarang ini gitu. Jadi enggak, wah dengan apa ini? Enggak gitu, begitu denger, oh ini keren nih siapa. Masing-masing Jadi udah insting udah ke situ gitu. Ya. di halaman yang sama gitu. Aku selalu pengen nanya setiap band-band legend lah kalian kan wah gila sih gitu. We grew up with Peter Pan, terus berkembang dan menggalau bersama Noah ya kan. Pengen nanya deh kalau mereka-mereka yang langsung jebret lewat YouTube gitu dibandingkan sama kalian yang band dari nol, yang tahu gimana rasanya mungkin di underestimate saat awal-awal baru mulai ngeband. Itu bedanya gimana sih Kak secara mental Kak? Sebenarnya hampir sama aja ya. Memang karena karena teknologi aja. Dasarnya sih sama. Ada orang yang pengen terlihat memainkan ataupun berkarya di musik. Cuman kalau dulu nggak ada internet ya mesti panggung ke panggung. Dan mental yang dibutuhkan juga sangat berbeda kayaknya. Jadi misalnya gini, kalau kita mungkin mentalnya akan sangat kuat berhadapan langsung sama orang-orang yang kalau kita lagi manggung gitu, mungkin ada yang lempar batu atau lempar sendal gitu kan. Kita kuat gitu mentalnya, ataupun dicuekin, ya kita lagi manggung tapi yang nonton cuma 3 orang gitu kan. Pas lagi di kafe-kafe gitu, mentalku kuat buat itu. Tapi juga belum tentu orang zaman itu, kalau di sosial media zaman sekarang itu, misalnya dia bikin sesuatu di karyanya, habis itu di post di mana, terus komentar yang gitu juga belum tentu kuat. Sedangkan yang di zaman sekarang mungkin mereka sangat kuat ya dengan haters yang komentar macam-macam di situ. Tapi kekurangannya udah pasti kalau mereka jarang manggung ya kurang di ilmu kayak menghadapi lapangan gitu. Wow, keren. Ini ngomongin manggung nih ya. Katanya sih terkenalnya Noah ini orang agak milih nih. Bandnya agak, maksudnya gini, nggak mau manggung di waktu yang berdekatan di satu wilayah atau satu tempat. Itu formulanya kenapa Pak begitu? Apa udah kebanyakan duit apa gimana nih? Boleh dijawab Kang David atau Kang Lukman, Bu? Man. Taruh aja deh jawab. Baru mau minum kopi. Sebenarnya formulanya gampang sih sebetulnya. Kita kan selalu berkaca. Jadi kalau kita lihat satu band, pengalaman pertama kali nonton band itu tuh kan wah menarik gitu ya. Terus dalam waktu yang dekat nonton lagi mungkin masih bisa oke. Begitu ketiga kali dalam waktu dekat tuh kayak mulai bosan. Mulai kebaca gitu. Mulai bosan. Jadi kita juga pengen menjaga itu kan. Kita pengennya juga orang tuh tetap datang ke konser itu tetap tertarik, tetap antusias gitu. Jadi jadi sesek. Karena kita masih pakai protokol kesehatan ya, Emerald listeners ya. Kembali lagi ngomongin masalah perlelangan. Ya. Kita nih kalau anak-anak muda nih biasanya agak-agak nggak tahu vinyl itu gimana legendnya gitu kan. Dan mungkin di encourage lagi buat teman-teman yang punya duit lebih nih untuk ikutan berpartisipasi untuk ikut lelang ini. Dan kalau boleh tahu isinya lelang vinyl special ini, Gold Edition ini ada apa aja sih? Atau mungkin ada kolaborasi dengan siapa gitu? Jadi memang si vinilnya itu adalah album terakhir kita kemarin, keterikatan. Yang bikin spesial mungkin memang karena package-nya memang buat package collection. Ya memang buat di koleksi. Jadi si vinil emas itu memang bisa diputar. Tapi itu ada keadaan di mana nanti kalau siapa pemenangnya kita mau grafir gitu kan nama dia di situ. Kecuali kalau memang orangnya pengen jangan digrafir. Anonymous gitu ya. Tapi di grafirnya hamba Allah. Soalnya di dalam package itu tuh ada vinil piringan hitamnya juga. Jadi yang orinya. Dapat double sebetulnya gitu. Jadi tergantung orangnya sih nanti mau. Jadi custom ya? Custom cuma satu kita bikin. Benar-benar ya. Kostum tailor made banget buat orang itu. Baik, wah keren sih. Berarti kalian termasuk idealis nggak sih? Ya, bisa dibilang. Kalau gue bilang sih logis aja sebetulnya. Logis ya. Logis kayaknya harus begitu. Karena kita nyiapin show-nya juga dari visualnya, dari audionya juga itu. Dari lighting kita semua. Dari lighting semua kita
hands on ya. Satu package gitu. Iya. Jadi nggak cuman audionya doang, dan setiap kali show kita pengennya ada konsep yang lain lagi gitu. Dan untuk nyiapin itu kan butuh waktu. Betul. Maksudnya logis kita berkaca sama industri luar, kenapa mereka industrinya sangat maju, kenapa bisa treatment panggung itu sangat memuaskan gitu. Salah satunya kan karena penonton juga kalau di sini kan kebanyakan event tuh gratis ya. Betul. Kalau di sana kan udah budaya untuk bayar itu Common ya. Iya, kencang sekali gitu, dan itu kan ada alasan, maksudnya kita juga nggak bisa, istilah gini, kita nggak bisa mengharapkan orang pengen bayar kita mahal kalau kita nggak bisa kasih hiburan yang menarik kan gitu, ya kan gitu. Jadi mesti dimulai dari kita gitu, jangan dulu kita nunggu orang bayar mahal dulu baru kita bikin yang itu. Jadi semakin mahal bayaran semakin beban kitanya. Benar. Kita mau ngasih apa buat mereka? Betul. Wah gila. Gitu. Lebih baik kita jangan dibayar aja. Listeners, barengan gue Dea Pranatania, kita masih bersama Noah. Ini kesempatan kalian terakhir untuk mendengar apa yang terjadi di balik Noah Official hari ini. Kenapa kita bisa berkumpul di sini walaupun masih pakai protokol kesehatan? Mereka tuh lagi mau ulang tahun, 8 tahun. Apa arti 8 tahun kalian bersama? Kalau pernikahan tuh udah, aduh. Antara yang makin akur atau malah Masa-masanya ya. Iya, 8 tahun tuh gimana nih kalau buat band? Masih seru sih sebetulnya. Oh ya. Iya, masih seru karena baru deh. Karena kita termasuk yang jarang keluarin karya juga ya, maksudnya nggak kayak tiap tahun ada karyanya gitu. Jadi masih tersimpan beberapa unek-unek yang belum sempat dilakukan. Kalian tuh malah makin mengerucut gak sih inner circle-nya? Malah makin mainnya sama itu-itu aja apa? Dari dulu sih main dulu aja. Dari dulu gitu ya? Tipikalnya begitu ya, emang kalau nggak di rumah masing-masing gitu. Mageran ya? Noah mageran. Iya. Dan dulu juga kalau main misalnya ke rumahnya Boril gitu, atau ke jarang kita di luar gitu. Iya. Anak rumahan ya, homeboy. Anak Bandung, jadi di sini nggak tahu mau kemana juga. Iya benar. Nih ya, yang pasti sama listeners, kalian bisa ngelihat live-nya mereka. Dan caranya, oke kita akan ngomongin caranya. Nanti itu sebenarnya gini, ada dua periode. Jadi periode yang sekarang tuh, jadi kalau mau bidding langsung aja DM ke Instagramnya Noah. Jadi Noah Site namanya Instagramnya. Itu bisa DM, ataupun pas di postingannya juga ngomong. Bisa komen. Lebih bagus DM sih. Jadi DM sih, iya. kan bisa diklarifikasi sama apa namanya? Admin kita, iya. Admin. Tapi nanti pas tanggal 16-nya itu mungkin agak pertengahan acara ataupun hampir habis acara, ada Master of Auction-nya itu Kang Arman Maulana. Oh iya benar-benar Kang Arman yang jadi hostnya ya. Nah nanti itu pas udah bagian itu kayaknya pindah ke Instagramnya Kang Arman kalau nggak salah ya. Betul. Untuk biddingnya gitu. Nanti bisa di follow aja, bisa maksudnya. Ini pakai bahasa Sunda, bahasa Sama Indonesia? Kang Arman nanti. Pakai bahasa isyarat sih kayaknya. naik. Ayo naik. Tapi ada nggak sih yang mau mungkin pengen di-share ke para fans yang masih terus setia sama Noah setelah berpuluh-puluh tahun, banyak band baru, banyak hal baru, tapi tetap menjadi sahabat Noah. Apa yang kita mau share ya? Kayaknya bukan cuma terutama sama sahabat Noah. Yang bisa kita share sekarang mungkin masalah yang kita hadapi bersama satu dunia, ya pandemi ini. Itu jadi buat semua teman-teman mudah-mudahan tetap sabar. Walaupun agak sedikit sesak nafas kayak saya sekarang Udah berair nih hidung. agak sesak nafas tapi tetap sabar. Percaya aja kalau kita kompak sih, maksudnya satu Indonesia ataupun sahabat, kalau kita kompak, kita sabar, mudah-mudahan bareng-bareng bisa cari jalan keluar. Jangan frustasi ya, jangan lakukan hal yang aneh-aneh. Pokoknya percaya dulu sama diri kita sendiri untuk bisa bertahan melalui pandemi ini. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih atas kedatangannya juga. Sukses tentunya Kang David, Kang Lukman, Kang Ariel yang wajah-wajahnya semakin muda. Atau kenapa keluarga Highlander kayaknya. Gue Dea Pranatania. Thank you very much. Have a hard rocking day. Hard rockers, apa kabar? Gue Dea Pranatania kembali berjaya di digital only. Apa kabar sih hard rockers? Gue barengan sama Noah. Taman pingpong. Gak aku tahu kamu video klipnya ada main hoki kak. Baik, pertanyaannya pernah atau enggak? Mereka akan kasih
jawabannya, Hatropers. Yang pertama, gue pernah nempelin upil di bawah meja. Di bawah dashboard ini mah gue yakin nih. Kalau pernah di bawah dashboard nih. Gak pernah. Gila, OCD. Dia di atas soalnya bukan di bawah. Orang meja sendiri. Di atas meja. Oke, gue pernah nggak mandi seharian. Woi. Gue pernah korek kuping habis itu cotton budnya gue rebus. Kamu nggak pernah? Nggak sesakit itu sih nggak. Nggak sesakit itu. Gue nggak pernah punya saldo ATM kurang dari 100.000. Gimana? Gue nggak pernah punya saldo ATM kurang dari 100.000. Pas umur berapa? Sama hidup. Iya. Nggak pernah. Nggak pernah punya. Nggak pernah punya. Mesti pakai bahasa Sunda, udah nanya. Saldo kan di bawah 100.000. Iya. Atau enggak gitu? Nah. Seumur hidup kan? Nah dong. Sarwa. Gue nggak pernah telat. Ya awal. Astagfirullah. Benar dong. Ya. Gue nggak pernah stalking. Stalking? Iya. Nggak pernah. Wah gila. Ternyata. Iya. Hatropers. Jangan ketahuannya sama Natalie Portman. Iya. Stalking ke buaya tadi kan. Ternyata buaya juga suka stalking. Buaya punya kumis lele. Tapi satu hal mereka nggak saling nikung. Terima kasih Hatropers. Udah ya? Saya